Seorang ibu rela mendonorkan ginjalnya demi putra tercinta. Namun tepat sebelum operasi, sang cucu membongkar rahasia kelam. Penyakit ayahnya adalah kebohongan. Pengorbanan suci ini ternyata hanyalah rencana licik menantunya untuk menutupi dosa besar mereka. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari kota mana tempat sahabat menonton agar aku tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Tanah di Jemari Lestari terasa hangat dan akrab. Pagi itu, seperti ribuan pagi lainnya, ia habiskan di sudut paling berharga di dunianya. Sebuah kebun kecil di belakang rumah peninggalan suaminya. Mawar-mawar merah muda yang dirawatnya mekar sempurna, seolah tersenyum pada matahari September yang cerah. Di usianya yang mendekati 60 tahun, rutinitas inilah yang menjadi jangkar hidupnya. Merawat tanaman, menyapu halaman, dan sesekali berhenti untuk memandangi foto almarhum suaminya yang terpajang di ruang tamu, sebuah bingkai kayu sederhana yang menyimpan seluruh kenangan manisnya. Di sanalah suaminya, gagah dengan seragam tentaranya, tersenyum seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lestari membalas senyuman itu dalam hati. Hidupnya memang baik-baik saja. Sepi, tentu, tapi damai. Putra satu-satunya, Darmawan, sudah berkeluarga dan hidup mapan di kota. Meskipun jarang berkunjung, Lestari selalu mendoakan kebahagiaannya. Tiba-tiba, kedamaian itu pecah oleh dering telepon yang melengking dari dalam rumah. Suara yang jarang sekali terdengar di pagi hari. Dengan sedikit rasa cemas, Lestari menepuk-nepuk tangannya yang berdebu di celemek tuanya dan bergegas masuk. Nama, Sandra menantu, tertera di layar. "Assalamualaikum, San," sapa Lestari dengan suara lembut. "Waalaikumsalam, Bu." Suara di seberang terdengar panik, tetapi ada nada aneh di baliknya, seperti sebuah pertunjukan yang dipaksakan. "Ibu harus ke sini sekarang. Ke rumah sakit Medika. Mas Darmawan, Bu. Mas Darmawan." Jantung Lestari serasa berhenti berdetak. Genggamannya pada telepon mengerat. "Darmawan kenapa, San? Apa yang terjadi?" "Tadi pagi pingsan di kantor, Bu. Sekarang sudah di UGD. Belum sadar juga. Kata dokter kondisinya kritis." Sandra terisak. Namun isakannya terdengar kering dan dibuat-buat. Dunia Lestari jungkir balik dalam sepersekian detik. Gambaran mawar-mawar yang mekar indah menguap, digantikan oleh bayangan putranya yang terbaring tak berdaya. Tanpa pikir panjang, ia menjawab, "Ibu kesana sekarang." Tak ada waktu untuk berganti pakaian bagus. Ia hanya meraih kerudung yang tergantung di belakang pintu, menyambar dompet dan kunci rumah, lalu berlari keluar. Pikirannya kosong, hanya terfokus pada satu tujuan, rumah sakit. Ia melambaikan tangan pada ojek yang kebetulan lewat. Suaranya bergetar saat menyebutkan tujuannya. Sepanjang perjalanan, angin menerpa wajahnya, tetapi ia tidak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah ketakutan dingin yang merayap di pembuluh darahnya. Doa-doa tak putus ia rapalkan dalam hati, memohon keselamatan bagi putra satu-satunya, buah hatinya dengan almarhum suaminya. Aroma antiseptik yang tajam menyambut Lestari begitu kakinya menginjak lantai licin rumah sakit. Koridor putih yang ramai terasa menyesakkan. Matanya liar mencari-cari, hingga ia melihat Sandra berdiri di depan ruang unit gawat darurat, sedang berbicara di telepon dengan gestur yang lebih mirip orang kesal ketimbang cemas. Begitu melihat mertuanya datang, Sandra buru-buru mematikan telepon dan memasang wajah sedih. "Ibu," panggilnya, menghambur memeluk Lestari. Pelukannya terasa kaku dan dingin. "Mas Darmawan di dalam, Bu," katanya kelelahan karena bekerja terlalu keras. Proyeknya banyak sekali, sampai lupa makan dan istirahat. Lestari mengelus punggung menantunya, meskipun hatinya sendiri lebih butuh ditenangkan. Ia mengintip lewat kaca kecil di pintu UGD, melihat putranya terbaring di atas ranjang dengan selang infus menancap di lengannya. Wajah Darmawan pucat pasi. Hati Lestari bagai diremas. Beberapa jam terasa seperti selamanya. Rian, cucunya yang berusia 16 tahun, akhirnya datang dengan seragam sekolah yang masih melekat di badan.
Remaja pendiam itu langsung memeluk neneknya erat. Pelukan yang jauh lebih tulus dan hangat. Nenek yang sabar, ya, bisiknya lirih. Tak lama kemudian, seorang dokter parubaya dengan wajah serius keluar dari ruangan dan memanggil, "Keluarga Bapak Darmawan." Lestari dan Sandra segera menghampiri. "Saya ibunya, Dok. Dan ini istrinya." Dokter itu mengangguk. "Mari, ikut ke ruangan saya." Di dalam ruangan kecil yang penuh dengan tumpukan berkas medis, dokter itu mempersilakan mereka duduk. Ia membuka sebuah map dan menatap keduanya bergantian. "Saya tidak akan berbelit-belit," ucapnya dengan nada berat. Kondisi Pak Darmawan bukan sekadar kelelahan biasa. Hasil pemeriksaan darah dan urin menunjukkan hasil yang sangat mengkhawatirkan. Fungsi ginjalnya menurun drastis. Lestari menahan napas. Sandra mengerutkan kening. "Setelah kami lakukan USG dan pemeriksaan lanjutan," lanjut dokter itu, "kami harus menyampaikan bahwa kedua ginjal Pak Darmawan mengalami gagal ginjal stadium akhir. Kerusakannya sudah sangat parah dan permanen. Ia membutuhkan transplantasi ginjal secepatnya." Kata-kata itu menghantam Lestari seperti sebuah godam. Gagal ginjal. Transplantasi. Dunia di sekelilingnya berputar. Suara dokter menjadi gaung yang jauh. Ia menatap kosong ke dinding di belakang dokter, tempat sebuah poster anatomi tubuh manusia tergantung. Ia melihat gambar dua buah ginjal berwarna merah tua, dan tiba-tiba organ itu terasa begitu asing dan menakutkan. Dunianya, yang tadinya damai dan penuh bunga, kini runtuh menjadi puing-puing kepanikan. Putranya dalam bahaya besar. Hening yang memekakan telinga menyelimuti ruangan dokter. Sandra menutup mulutnya dengan telapak tangan. Matanya membelalak kaget. Namun, Lestari melihat sesuatu yang lain di mata menantunya itu. Bukan kesedihan, melainkan kalkulasi. Seolah otaknya sedang bekerja cepat mencari solusi. Sementara itu, pikiran Lestari hanya tertuju pada satu hal, menyelamatkan Darmawan. Tanpa ragu, tanpa jeda bahkan untuk berpikir, naluri seorang ibu mengambil alih. "Ginjal saya, Dok," ucap Lestari, suaranya serak namun tegas. "Ambil ginjal saya. Periksa apakah cocok. Saya ibunya. Darah kami sama. Pasti cocok." Dokter itu sedikit terkejut dengan respons cepat Lestari. "Ibu, prosesnya tidak sesederhana itu. Kita harus melakukan serangkaian tes kecocokan jaringan, tes kesehatan ibu secara menyeluruh. Lakukan apapun yang perlu dilakukan, Dok. Segera." Potong Lestari. "Berapapun biayanya, apapun risikonya, saya siap. Asalkan anak saya selamat." Di sebelahnya, Sandra akhirnya angkat bicara. Keterkejutannya sudah lenyap, digantikan oleh ekspresi lega yang nyaris tak ditutupi. Ia menoleh pada Lestari, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Tentu saja, Bu," katanya dengan nada ringan yang mengerikan. "Itu memang sudah kewajibanmu, Bu. Kau kan ibunya. Siapa lagi yang akan menolongnya?" Kalimat itu, yang diucapkan tanpa beban, tanpa sedikit pun empati, terasa seperti tamparan bagi Lestari. Bukan permintaan tolong, bukan ungkapan terima kasih, melainkan sebuah penegasan hak. Seolah pengorbanan terbesar yang bisa diberikan seorang ibu, bagian dari tubuhnya sendiri, adalah hal sepele yang sudah seharusnya ia lakukan. Hati Lestari terasa perih. Sebuah luka baru yang lebih tajam dari vonis dokter tadi. Ia menatap menantunya, mencoba mencari kehangatan di matanya. Tetapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin seorang penagih utang yang sudah mendapatkan jaminannya. Ia kemudian melirik ke arah Darmawan yang sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Putranya itu menatap langit-langit dengan pandangan kosong, menghindari tatapan ibunya seolah menanggung beban rasa bersalah yang teramat berat. Ia tidak membantah ucapan istrinya. Ia hanya diam, membiarkan ibunya menawarkan diri di altar pengorbanan. Lestari menelan ludah yang terasa pahit. Rasa perih di hatinya ia tekan dalam-dalam. Tidak, ini bukan waktunya untuk memikirkan perasaan. Yang terpenting sekarang adalah Darmawan. Putranya harus hidup. Soal lainnya, ia bisa menanggungnya nanti.
Hari-hari berikutnya adalah pusaran tes medis yang melelahkan. Lestari harus menjalani tes darah, tes urin, pemindaian CT, EKG, dan serangkaian pemeriksaan lain untuk memastikan ia cukup sehat untuk menjadi seorang donor. Setiap jarum suntik yang menembus kulitnya, setiap mesin berisik yang memindai tubuhnya, ia hadapi dengan satu kekuatan, bayangan wajah Darmawan. Yang selalu setia menemaninya dalam proses itu adalah Rian. Cucu laki-lakinya itu akan bolos sekolah atau datang segera setelah jam pelajaran usai, membawakan neneknya sebotol air atau sekadar duduk diam di sampingnya. Rian tidak banyak bicara, tetapi tatapan matanya mengatakan segalanya. Ada kecemasan yang mendalam di sana, bukan hanya untuk ayahnya, tetapi juga untuk neneknya. Nenek yakin mau melakukan ini? Tanya Rian suatu sore, saat mereka duduk di ruang tunggu radiologi. Lestari tersenyum dan mengelus rambut cucunya. Ayahmu adalah segalanya bagi nenek, Yan. Tentu saja nenek yakin. Rian menunduk, memainkan ujung bajunya. Tapi, ini operasi besar, Nek. Berisiko. Setiap napas yang kita ambil juga berisiko. Sayang, jawab Lestari bijak. Hidup itu sendiri adalah risiko. Tapi untuk orang yang kita cintai, semua risiko itu layak diambil. Rian tidak menjawab lagi, tetapi Lestari bisa melihat gurat kesedihan di wajahnya tidak kunjung hilang. Sebaliknya, Sandra hanya muncul sesekali, lebih sering sibuk dengan teleponnya, membahas hal-hal yang terdengar seperti bisnis atau tagihan. Ia memperlakukan proses ini seolah-olah Lestari sedang mengurus perpanjangan surat izin mengemudi, bukan mempersiapkan diri untuk menyerahkan salah satu organ vitalnya. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti tiba. Dokter memanggil mereka kembali. Hasilnya sudah keluar, kata dokter itu dengan senyum lega. Selamat, Bu Lestari. Ginjal ibu cocok 100% dengan Pak Darmawan. Golongan darah, antigen, semuanya sempurna. Ini seperti sebuah keajaiban. Sandra memeki kecil penuh kemenangan. Alhamdulillah. Saya tahu ibu pasti bisa diandalkan. Ucapnya sambil memeluk Lestari sekilas. Lagi-lagi, pelukan itu terasa hampa. Lestari sendiri merasakan kelegaan yang luar biasa. Harapan kini membuncah di dadanya. Ia akan menyelamatkan putranya. Namun, saat ia menatap Darmawan yang terbaring di ranjangnya untuk memberitahukan kabar baik itu, reaksi anaknya jauh dari yang ia harapkan. Darmawan hanya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu cepat-cepat memalingkan wajah ke arah jendela. Tak ada ucapan terima kasih, hanya isak tangis tertahan yang membuat hati Lestari kembali bertanya-tanya. Beban apa sebenarnya yang sedang ditanggung putranya? Jadwal operasi ditetapkan 3 hari kemudian. Suasana di ruang perawatan terasa semakin tegang. Lestari mencoba memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berbicara dari hati ke hati dengan Darmawan, untuk memberinya kekuatan, untuk meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, usahanya selalu gagal. Sandra seperti menjadi bayangan yang tak terpisahkan dari suaminya. Setiap kali Lestari mendekat dan mulai membuka percakapan personal, Sandra akan datang dengan segelas jus, atau mengingatkan jadwal minum obat, atau tiba-tiba mengajak bicara perawat dengan suara keras. Ia membangun dinding tak kasat mata di antara ibu dan anak itu. Mas Darmawan perlu banyak istirahat, Bu. Jangan diajak bicara terus, kasihan. Katanya suatu kali dengan senyum manis yang palsu. Lestari hanya bisa menghela napas dan mundur. Ia merasa seperti tamu di samping ranjang anaknya sendiri. Di tengah situasi itu, kegelisahan Rian semakin menjadi-jadi. Remaja itu tampak lebih kurus. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia sering mondar-mandir di koridor, atau berdiri mematung di sudut ruangan, menatap ayah dan neneknya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Suatu sore, saat Sandra sedang keluar untuk membeli makan, Rian memberanikan diri mendekati Lestari yang sedang duduk di sofa. "Nek," panggilnya pelan. Suaranya bergetar. Ada yang ingin Rian sampaikan. Lestari menatap cucunya dengan penuh perhatian. "Ada apa, sayang? Katakan saja." Rian tampak ragu-ragu. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Matanya melirik cemas ke arah pintu,
Seolah takut ibunya tiba-tiba kembali. Ini tentang ayah. Tepat saat itu, pintu terbuka. Sandra masuk sambil membawa kantong plastik. Wajahnya langsung mengeras melihat Rian begitu dekat dengan Lestari. "Rian, sedang apa kamu?" "Sudah ibu bilang jangan ganggu nenek istirahat." Bentaknya tajam. "Sana, kerjakan PRMU." Dengan satu tatapan penuh arti pada neneknya, sebuah tatapan yang menyiratkan permintaan maaf dan ketakutan, Rian segera beranjak pergi. Malam itu, malam terakhir sebelum operasi, Lestari tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang lipat di sudut ruangan, mendengarkan suara napas Darmawan yang teratur dan dengkuran pelan Sandra. Semua kejanggalan beberapa hari terakhir berputar di kepalanya. Nada bicara Sandra yang menuntut, tangisan Darmawan yang penuh rasa bersalah, kegelisahan Rian yang aneh, dan dinding yang sengaja dibangun di antara dirinya dan putranya. Ada sesuatu yang tidak beres. Firasat seorang ibu memberitahunya bahwa penyakit Darmawan hanyalah puncak dari gunung es. Di bawahnya, ada sebuah rahasia yang jauh lebih gelap dan menyakitkan. Namun, ia menepis perasaan itu. Mungkin ini hanya stres praoperasi. Besok, setelah ginjalnya berada di dalam tubuh Darmawan, semuanya akan kembali normal. Putranya akan sehat, dan mereka akan menjadi keluarga yang bahagia lagi. Dengan harapan rapuh itu, Lestari akhirnya memejamkan mata, tidak menyadari bahwa fajar yang akan datang tidak akan membawa kesembuhan, melainkan kehancuran dari sebuah kebohongan besar. 2 hari sebelum operasi, Lestari memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di sekitar lorong rumah sakit. Udara di dalam kamar perawatan terasa pengap oleh campuran aroma obat dan kecemasan yang tak terucap. Ia butuh ruang untuk bernapas, untuk menjernihkan pikiran yang semakin kalut. Langkah kakinya yang pelan membawanya ke sebuah koridor yang lebih sepi, dekat dengan taman dalam ruangan yang ditata apik. Saat ia berbelok di sudut, sebuah suara yang familiar membuatnya berhenti. Itu suara Sandra, menantunya. Ia sedang menelepon, memunggungi Lestari, sama sekali tidak menyadari kehadiran mertuanya. Namun, nada suaranya begitu berbeda dari yang biasa ia tunjukkan. Tidak ada lagi kepanikan yang dibuat-buat atau keramahan yang palsu. Yang ada hanyalah amarah yang dingin dan tajam. "Aku tidak mau tahu. Kesepakatan kita tidak seperti ini," desis Sandra ke telepon. Suaranya rendah namun penuh penekanan. "Kau sudah dapat jaminan, kan? Dia akan dioperasi lusa. Setelah itu, dia akan sehat dan bisa mulai bekerja lagi untuk membayar semuanya." Lestari membeku di tempatnya. Jaminan? Kesepakatan? Membayar apa? Jantungnya mulai berdebar kencang. "Beri aku waktu," lanjut Sandra. Nadanya semakin tinggi. "Jangan coba hubungi aku terus-terusan, apalagi sampai datang ke sini. Kau mau merusak semuanya? Utang itu akan lunas. Aku pastikan itu. Sekarang tutup teleponnya." Dengan satu sentakan kesal, Sandra mematikan panggilannya. Ia menghela napas kasar dan membalikkan badan, dan saat itulah matanya bertemu dengan mata Lestari. Wajah Sandra langsung pucat pasi. Kepanikan yang sesaat itu tulus, tidak seperti yang biasa ia perlihatkan. Namun, dalam sekejap, ia berhasil menguasai diri. Ekspresinya berubah drastis menjadi senyum ramah. Ibu, sejak kapan di situ?" tanyanya dengan suara yang dibuat seceria mungkin. "Sedang cari angin, ya?" Lestari menatapnya lekat. "Telepon dari siapa, San? Sepertinya penting sekali." Sandra tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang. "Oh, itu, dari teman lama, Bu. Biasa, urusan arisan. Ribet sekali menagihnya," jawabnya enteng, mengibaskan tangan seolah itu hal sepele. Lestari tidak percaya. Sama sekali tidak. Arisan tidak akan membuat seseorang semarah dan setegang itu. Tapi ia memilih untuk tidak mendesak. Ia hanya mengangguk pelan, sementara benih kecurigaan pertama mulai tertanam di dalam hatinya. Sebuah benih dingin yang terasa mengakar di tengah kehangatan niatnya untuk berkorban. Menjelang operasi besar, pikiran tentang kematian adalah hal yang wajar. Lestari,
Meskipun memasrahkan segalanya pada Tuhan, merasa perlu untuk menata hal-hal duniawi yang mungkin akan ia tinggalkan. Asetnya tidak banyak, hanya rumah mungil peninggalan suaminya, saksi bisu dari seluruh sejarah hidupnya. Sore itu, di saat Sandra sedang pergi dan Darmawan tertidur lelap karena pengaruh obat, Lestari mengeluarkan secari kertas dan pulpen dari dalam tasnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai menulis surat wasiat sederhana. Ia berpikir panjang. Rumah itu seharusnya jatuh ke tangan Darmawan, putranya. Tapi firasatnya mengatakan hal lain. Ia melihat betapa Rian, cucunya, adalah satu-satunya orang yang menunjukkan ketulusan di tengah drama ini. Rian adalah masa depan, harapan yang belum tercemar. Maka, dengan keyakinan penuh, ia menuliskan, seluruh harta yang kumiliki, terutama rumah di Jalan Kenanga nomor 12, aku wariskan sepenuhnya kepada cucuku satu-satunya, Rian. Ia melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam amplop, lalu menyimpannya di bagian paling dalam tasnya. Ia merasa lega, seolah satu beban telah terangkat. Entah bagaimana, beberapa jam kemudian, Sandra mengetahuinya. Mungkin ia tidak sengaja melihat Lestari menulis, atau mungkin ia memiliki kebiasaan buruk memeriksa barang-barang mertuanya. Saat Lestari kembali dari kamar kecil, ia mendapati Sandra berdiri di samping ranjangnya dengan wajah merah padam. "Apa maksudnya ini, Bu?" tanya Sandra dengan suara tertahan, berusaha agar tidak membangunkan Darmawan. "Kenapa Ibu mewariskan rumah itu pada Rian? Bukan pada Mas Darmawan, anak kandung Ibu sendiri." Lestari terkejut. "Itu hanya untuk berjaga-jaga, San. Rian masih muda. Ia butuh jaminan masa depan." "Jaminan?" Sandra mendengus sinis. "Justru Mas Darmawan yang butuh jaminan. Dia sakit. Butuh biaya pemulihan yang tidak sedikit. Rumah itu bisa dijual untuk menutupi semuanya. Apa Ibu tidak memikirkan anak Ibu sama sekali?" Amarah Sandra yang meluap-luap itu membuka mata Lestari lebih lebar. Ini bukan tentang kepedulian pada suaminya. Ini tentang uang. Tentang aset. Baginya, rumah itu bukan kenangan, melainkan angka-angka di atas kertas. Sifat serakahnya terpampang begitu jelas, tanpa bisa ditutupi lagi oleh senyum palsunya. Kecurigaan Lestari semakin menguat. Ada sesuatu yang sangat salah dalam keluarga putranya. Keesokan harinya, sehari sebelum operasi, seorang perawat datang untuk membantu Darmawan mengganti pakaian rumah sakitnya. Sandra kebetulan sedang dipanggil oleh bagian administrasi, meninggalkan Lestari berdua saja dengan perawat dan anaknya yang terbaring lemah. "Biar saya bantu, Sus," tawar Lestari, ingin melakukan sesuatu untuk putranya. Saat perawat dengan lembut membuka kancing piyama Darmawan dan hendak membalikannya, Lestari melihatnya. Di punggung dan sisi perut Darmawan, tersebar beberapa bercak memar berwarna ungu kebiruan yang sudah mulai pudar. Itu jelas bukan lebam karena infus atau suntikan. Bentuknya tidak beraturan. Beberapa tampak seperti bekas pukulan benda tumpul. Napas Lestari tertahan. "Darmawan, itu kenapa punggungmu?" tanyanya. Suaranya bergetar. Darmawan, yang tadinya setengah sadar, langsung tersentak bangun. Matanya membelalak panik saat menyadari apa yang dilihat ibunya. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan untuk orang sakit, ia menarik kembali piyamanya. "Tidak apa-apa, Bu," katanya gugup. Wajahnya pucat pasi. Kemarin aku jatuh di kamar mandi. Terpeleset." "Jatuh?" Lestari menggeleng pelan. "Tapi itu tidak terlihat seperti luka jatuh, Nak." "Aku jatuh," tegas Darmawan. Nadanya nyaris membentak. Matanya tidak memancarkan rasa sakit fisik, melainkan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan pada sesuatu, atau seseorang, yang tidak bisa ia sebutkan. Ia membuang muka, menolak menatap ibunya lebih lama. Perawat muda itu tampak canggung, berpura-pura tidak melihat apapun dan segera menyelesaikan tugasnya. Tapi Lestari tidak bisa melupakannya. Gambaran memar-memar itu terpatri di benaknya. Siapa yang tega memukuli anaknya hingga seperti itu? Dan mengapa Darmawan begitu ketakutan untuk mengatakan yang sebenarnya? Firasat buruk menjalari hatinya,
dingin dan menakutkan. Penyakit ginjal ini terasa semakin ganjil. Pikiran Lestari semakin kacau. Ia berjalan tanpa tujuan ke taman rumah sakit, mencoba mencari ketenangan di antara pot-pot bunga yang tertata rapi. Di sanalah ia menemukan Rian. Cucunya itu duduk sendirian di bangku paling ujung. Bahunya bergetar hebat. Ia sedang menangis. Lestari menghampirinya pelan dan duduk di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan tangannya di punggung Rian dan mengelusnya lembut. Merasakan kehadiran neneknya, tangis Rian pecah. Ia membalikan badan dan memeluk Lestari erat-erat, menumpahkan semua kesedihan yang selama ini ia pendam. Nenek, isaknya di sela-sela tangis. Rian minta maaf. Minta maaf untuk apa, sayang? Rian menggelengkan kepalanya di bahu Lestari. Butuh waktu beberapa saat sebelum ia bisa berbicara lagi. Kali ini dengan suara bisikan yang putus asa. Maafkan ayah, Nek. Maafkan kami. Kami. Lestari mengerutkan kening. Apa maksudmu, Rian? Apa yang terjadi sebenarnya? Rian mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya penuh dengan konflik batin. Ia tampak ingin mengatakan segalanya. Ingin melepaskan beban berat yang menghimpit dadanya. Ia membuka mulutnya, siap untuk mengungkap rahasia itu. Sebenarnya, ayah. Rian. Suara bentakan tajam itu memotong ucapan Rian. Sandra berdiri tak jauh dari mereka, menatap putranya dengan mata menyala-nyala. Ia berjalan cepat menghampiri mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah sudah ibu bilang jangan mengganggu nenek? Hardiknya, lalu menarik lengan Rian dengan kasar. Ayo, kembali ke kamar. Tapi, Bu, aku harus. Rian mencoba memberontak. Diam, potong Sandra. Cengkeramannya semakin kuat. Ia menatap Lestari dengan senyum paksa. Anak ini cengeng sekali, Bu. Khawatir berlebihan. Maklum, masih remaja. Sebelum Lestari bisa mengatakan apapun, Sandra sudah menyeret Rian pergi, meninggalkan Lestari sendirian di bangku taman dengan gema kata-kata cucunya. Maafkan ayah, Nek. Maafkan kami. Kata, kami, itu terus terngiang, menusuk-nusuk benaknya. Siapa? Kami. Dan dosa apa yang mereka sembunyikan? Malam itu adalah malam terakhir. Operasi akan dilaksanakan besok pagi pukul 7. Lestari berbaring di ranjang lipatnya, tetapi matanya tak bisa terpejam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang dari lampu koridor. Ia bisa mendengar napas Darmawan yang teratur dan dengkuran pelan Sandra. Mereka tidur, sementara ia terjaga oleh badai di dalam pikirannya. Semua kepingan puzzle yang aneh itu berputar di kepalanya. Bisikan Sandra di telepon tentang utang dan kesepakatan. Amarahnya karena surat wasiat. Memar-memar mengerikan di tubuh Darmawan. Dan yang terakhir, tangisan pilu Rian yang penuh rasa bersalah. Tidak ada satupun dari kepingan itu yang cocok dengan cerita gagal ginjal karena kelelahan bekerja. Firasat seorang ibu, intuisi yang terasah oleh puluhan tahun cinta dan pengorbanan, memberitahunya bahwa ia berada di ambang sebuah jurang. Ia merasa akan menyerahkan ginjalnya bukan untuk menyembuhkan sebuah penyakit, tetapi untuk menutupi sebuah kebusukan. Ia merasa sedang dijadikan alat, pion dalam sebuah permainan yang kotor dan berbahaya. Ia memejamkan mata, bukan untuk tidur, tetapi untuk berdoa. Ia tidak lagi memohon kelancaran operasi. Doanya berubah. Ya Tuhan, bisiknya dalam hati. Jika ada kebohongan yang disembunyikan, jika ada kezaliman yang terjadi pada anakku atau yang dilakukan oleh anakku, tunjukkanlah padaku. Beri aku petunjuk sebelum aku melakukan pengorbanan yang salah. Ia membuka matanya dan menatap langit-langit putih yang dingin. Hatinya berat, diliputi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa fajar yang akan datang tidak hanya akan membawa pisau bedah, tetapi juga kebenaran yang mungkin akan menghancurkan mereka semua. Pukul 6 pagi, udara rumah sakit terasa dingin dan steril. Fajar baru saja merekah di ufuk timur,
Namun sinarnya yang pucat tak mampu menembus ketegangan yang menyelimuti kamar perawatan Darmawan. Lestari sudah mengenakan pakaian operasi berwarna hijau muda. Ia duduk di tepi ranjangnya, memandangi tangannya yang sedikit keriput, tempat di mana doa-doa semalam suntuk masih terasa hangat. Firasat buruk itu tidak hilang, malah semakin pekat seiring mendekatnya waktu penyerahan diri. 2 orang perawat masuk dengan berankar. "Sudah siap, Bu Lestari?" tanya salah satunya dengan senyum profesional yang menenangkan. Lestari mengangguk, mencoba membalas senyuman itu. "Bismillah," bisiknya pada diri sendiri saat ia berbaring di atas berankar. Saat berankarnya didorong keluar dari kamar, ia melihat pemandangan serupa di seberang lorong. Darmawan juga sudah siap di atas berankarnya, didorong oleh perawat lain. Mata mereka bertemu untuk sesaat. Lestari melihat putranya menangis tanpa suara. Air mata mengalir deras membasahi pelipisnya. Ia menggelengkan kepala pelan. Sebuah gerakan putus asa yang menyiratkan permohonan maaf yang tak terucap. Hati Lestari teriris. Sandra berjalan di antara kedua berankar itu. Wajahnya berseri-seri. Senyumnya lebar seolah ia baru saja memenangkan sebuah lotre besar. Ia menepuk-nepuk lengan Lestari dengan gerakan ringan. "Sebentar lagi semua selesai, Bu. Ibu hebat sekali," pujinya. Kata-katanya terdengar hampa. Di belakang mereka, Rian berjalan tertatih-tatih. Wajahnya sepucat dinding koridor. Matanya merah dan bengkak. Tangannya terkepal erat di sisi tubuhnya hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap langkahnya menuju ruang operasi terasa seperti langkah menuju tiang gantungan. Ia terus melirik dari neneknya ke ayahnya, lalu ke ibunya, seolah sedang menimbang beban dosa seluruh dunia di pundaknya yang masih rapuh. Perjalanan di lorong yang panjang itu terasa sunyi. Hanya ada suara roda berankar yang berdecit di lantai dan detak jantung Lestari yang bergemuruh di telinganya. Ia memejamkan mata, sekali lagi menyerahkan segalanya pada Tuhan. Doanya semalam kembali terngiang. "Tunjukkanlah padaku petunjuk MU." Pintu ganda berwarna hijau tua dengan tulisan, "Ruang operasi," sudah di depan mata. Tim bedah telah menunggu di baliknya. Seorang dokter ahli anestesi keluar dan menyapa Lestari dengan ramah, menjelaskan prosedur yang akan ia jalani. Di sebelahnya, kepala tim bedah tersenyum pada mereka semua. "Kalian memiliki ibu dan nenek yang luar biasa," katanya, menatap Darmawan dan Rian bergantian. "Semua akan berjalan lancar." Sandra mengangguk penuh semangat. "Pasti, Dok. Kami percaya sepenuhnya pada tim dokter." Perawat mulai mendorong berankar Lestari menuju pintu. Inilah saatnya. Inilah momen penyerahan diri itu. Lestari menarik napas dalam-dalam. Pasrah. Tiba-tiba, sebuah teriakan mengoyak keheningan pagi itu. Teriakan yang syarat dengan keputusasaan, ketakutan, dan keberanian yang dipaksakan. "Berhenti. Jangan lakukan." Semua orang membeku. Perawat yang mendorong berankar Lestari berhenti mendadak. Para dokter menoleh kaget. Sumber suara itu adalah Rian. Remaja itu telah melepaskan diri dari barisan dan kini berdiri di depan pintu ruang operasi, merentangkan tangannya seolah menjadi perisai hidup bagi neneknya. Napasnya tersengal-sengal. Air mata mengalir deras di wajahnya yang pucat pasi. "Rian, apa-apaan kamu ini?" "Minggir," bentak Sandra. Wajahnya memancarkan kepanikan murni. Ia mencoba menarik lengan putranya. Tapi Rian tidak bergeming. Ia menatap lurus ke arah Lestari yang terbaring kaget di berankar. Dengan suara yang bergetar hebat, ia berteriak lagi, memastikan semua orang mendengarnya. "Nek, aku harus bilang yang sebenarnya tentang kenapa ayahanda butuh ginjal nenek." Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan berat, mengubah atmosfer tegang menjadi sebuah bom waktu yang siap meledak. Keheningan yang pecah itu kini digantikan oleh kebingungan. Para dokter saling berpandangan, sementara Sandra berusaha keras menyeret Rian menjauh. "Jangan dengarkan dia. Dia hanya stres. Anak ini tidak tahu apa yang dia bicarakan," serunya histeris. "Aku tahu persis apa yang aku bicarakan, Bu," balas Rian, melepaskan cengkeraman ibunya dengan kekuatan yang mengejutkan. Ia kembali menatap neneknya,
Matanya memohon. Nek, tolong dengarkan Rian, isaknya. Semua yang mereka katakan, bohong. Lestari perlahan duduk di atas brankarnya, menatap cucunya dengan jantung berdebar kencang. Doanya telah terjawab. Ayah bukan sakit karena kelelahan bekerja, Nek. Rian mulai menumpahkan segalanya. Ayah seorang penjudi. Dia kalah banyak sekali, dan terlilit utang pada rentenir, pada orang-orang jahat. Setiap kata adalah sebuah palu godam yang menghantam Lestari. Di brankarnya, Darmawan mulai terisak hebat, menutupi wajahnya dengan kedua tangan karena malu. Memar di punggung ayah yang nenek lihat itu. Lanjut Rian, suaranya tercekat. Itu bukan karena jatuh. Ginjalnya rusak bukan karena penyakit turunan. Ginjalnya hancur, karena ayah dipukuli habis-habisan saat mereka menagih utang. Pengakuan itu membuat semua orang terkesiap. Perawat menutup mulutnya tak percaya. Para dokter menatap Darmawan dengan ekspresi ngeri. Kebenaran yang brutal itu jauh lebih buruk dari yang bisa dibayangkan Lestari. Dan operasi ini. Rian menatap ibunya dengan tatapan penuh luka dan tuduhan. Ini semua ide ibu. Bukan untuk menyelamatkan nyawa ayah demi kami. Tapi supaya ayah bisa sehat lagi dan bisa bekerja untuk membayar semua utang-utang ibu. Utang gaya hidup ibu yang mewah. Sandra mematung. Wajahnya pucat seperti mayat. Ginjal nenek. Rian kembali menatap Lestari. Air matanya kini mengalir tanpa henti. Mereka tega memakai ginjal nenek karena itu cara yang paling cepat dan gratis. Mereka tidak perlu keluar uang. Tidak perlu menunggu daftar donor. Mereka hanya perlu pengorbanan nenek. Pengakuan Rian selesai. Udara di koridor terasa berat. Dipenuhi oleh kebenaran yang menyakitkan. Kebohongan yang telah dibangun dengan rapi selama berminggu-minggu itu kini hancur berkeping-keping, menelanjangi kebusukan di baliknya. Kepala tim bedah adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya yang tadi ramah kini mengeras karena marah dan jijik. Apa semua ini benar, Pak Darmawan? Tanyanya dengan nada tajam. Darmawan tidak bisa lagi bersembunyi. Dengan tangisan yang meraung-raung, ia mengangguk berkali-kali. Benar, Dok. Semuanya benar, ratapnya. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Saya anak durhaka. Maafkan saya. Pengakuan Darmawan adalah paku terakhir di peti mati kebohongan Sandra. Jangan percaya. Mereka berdua bersekongkol untuk menjatuhkan saya. Sandra mencoba pembelaan terakhir yang sia-sia. Tapi tidak ada yang mendengarkannya lagi. Matanya yang liar dan ekspresinya yang panik sudah menjadi bukti yang cukup. Semua orang kini menatapnya dengan pandangan hina. Wanita yang tadinya terlihat seperti istri yang berbakti itu, kini tampak seperti monster yang keji. Seorang perawat senior mendekati kepala bedah dan berbisik. Operasinya, Dok? Dokter itu menggeleng tegas. Batal. Tentu saja batal. Kita tidak bisa melakukan transplantasi dalam kondisi seperti ini. Ini bukan lagi kasus medis. Ini sudah masuk ranah penipuan dan eksploitasi. Ia kemudian memberi isyarat kepada perawat lain. Bawa Pak Darmawan kembali ke ruang perawatan. Berikan penenang jika perlu. Dan Ibu Lestari, mari kami bantu kembali ke kamar. Dunia Sandra runtuh di depan matanya. Rencananya yang sempurna hancur lebur. Ia menatap suaminya yang meraung-raung, putranya yang menatapnya dengan kebencian, dan mertuanya yang kini menatapnya dengan ekspresi yang tak bisa ia baca. Di tengah kekacauan itu, Lestari adalah pusat ketenangan yang menakutkan. Syok di wajahnya telah memudar, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, kekecewaan yang telah membeku menjadi amarah yang dingin. Ia turun dari brankar dengan gerakan perlahan dan mantap, menolak bantuan perawat. Pakaian operasi hijaunya terasa seperti seragam perang. Ia tidak mempedulikan Darmawan yang menangis. Ia tidak melirik Rian yang gemetar. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Sandra. Ia berjalan mendekati menantunya. Setiap langkahnya terasa berat, diiringi oleh keheningan yang mencekam di lorong itu. Sandra mundur selangkah. Untuk pertama kalinya ia merasa takut pada wanita tua yang selama ini ia remehkan.
Saat Lestari berdiri tepat di depannya, ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya mengangkat tangannya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sandra. Suaranya menggema di koridor yang sunyi, lebih mengejutkan daripada teriakan manapun. Itu bukan tamparan histeris, melainkan sebuah tamparan yang penuh dengan penghakiman, untuk setiap kebohongan, setiap manipulasi, setiap tetes rasa sakit yang telah ditimbulkannya. Sandra memegangi pipinya. Matanya membelalak tak percaya. Lestari menatapnya lekat. Matanya menyala dengan api yang dingin. Suaranya keluar dalam bisikan yang lebih tajam dari pisau bedah. Kau bukan hanya menghancurkan anakku, desisnya. Tapi kau juga mencoba membunuhku perlahan-lahan dengan pengorbanan suciku sebagai senjatamu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Lestari berbalik badan, meninggalkan Sandra yang mematung dalam kehinaan. Ia berjalan melewati putranya yang hancur dan menghampiri cucunya yang pemberani. Ia merengkuh Rian ke dalam pelukannya, membiarkan anak itu menangis di bahunya. Di tengah puing-puing kebohongan, setidaknya ia masih memiliki satu kejujuran yang tersisa. Setelah tamparan itu, kekacauan di lorong rumah sakit perlahan mereda. Sandra, dengan pipi yang memerah dan tatapan penuh kebencian, pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kepergiannya terasa seperti angin kotor yang akhirnya berlalu, meninggalkan udara yang lebih bersih meski terasa dingin dan hampa. Para perawat dan dokter, yang tadinya hanya menjadi saksi bisu, kini bergerak dengan penuh simpati. Mereka membantu Lestari dan Darmawan kembali ke kamar perawatan yang berbeda, memisahkan mereka untuk sementara waktu agar masing-masing bisa menenangkan diri. Lestari menolak untuk berbaring. Ia duduk di kursi di samping ranjang Rian, yang akhirnya dibawa ke kamarnya setelah diperiksa oleh dokter karena syok. Ia terus mengelus kepala cucunya yang tertidur karena kelelahan emosional. Keberanian Rian telah menyelamatkan mereka semua, dan Lestari bersumpah dalam hati akan melindungi anak itu dengan sisa hidupnya. Tak lama, kepala tim bedah masuk ke kamarnya. Wajahnya serius namun penuh empati. Ibu Lestari, saya turut prihatin atas apa yang terjadi, ujarnya pelan. Kami sudah menstabilkan kondisi Pak Darmawan. Untuk ginjalnya, jalan yang harus ditempuh sekarang adalah cuci darah secara rutin. Kami akan mendaftarkannya secara resmi dalam antrean nasional untuk transplantasi ginjal. Prosesnya mungkin akan panjang, tapi ini adalah jalan yang benar. Lestari mengangguk pelan. Terima kasih, Dok. Terima kasih atas segalanya. Tidak ada lagi jalan pintas yang licik. Tidak ada lagi pengorbanan yang ternoda. Yang ada di depan mereka kini adalah sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi dengan jujur. Badai besar itu memang telah berlalu. Namun kini mereka harus belajar menavigasi lautan setelah kapal mereka hancur berkeping-keping. Malam harinya, setelah memastikan Rian benar-benar terlelap, Lestari memberanikan diri untuk menemui Darmawan. Putranya itu terbaring sendirian di kamarnya, menatap kosong ke langit-langit. Infus masih menancap di lengannya, tapi kini tatapannya jauh lebih hancur daripada kondisi fisiknya. Lestari menarik sebuah kursi dan duduk di samping ranjangnya. Hening menyelimuti mereka selama beberapa menit. Tidak ada amarah di hati Lestari, yang tersisa hanyalah luka dan kesedihan yang begitu dalam. Kenapa, Nak? Bisiknya lirih. Satu pertanyaan itu mengandung ribuan pertanyaan lain yang tak terucap. Kenapa kau sembunyikan? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Kenapa kau hancurkan dirimu sendiri? Pertanyaan lembut itu meruntuhkan pertahanan terakhir Darmawan. Tangisnya pecah, bukan lagi tangisan malu seperti tadi pagi, melainkan tangisan penyesalan yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maafkan Darmawan, Bu. Maaf. Isaknya. Di antara air mata, ia menceritakan segalanya. Bagaimana ia terjerat judi online karena ajakan teman kantor. Awalnya hanya iseng, lalu menjadi candu. Bagaimana tuntutan gaya hidup Sandra yang tinggi membuatnya semakin kalap mencari jalan pintas. Bagaimana utang itu membengkak menjadi monster yang melahap seluruh hidupnya. Sandra yang menyuruhku diam, Bu. Akunya dengan suara gemetar. Dia bilang, Ibu pasti mau menolong. Dia bilang,
Ini satu-satunya cara agar para penagih utang itu berhenti menyiksaku. Aku terlalu takut, Bu. Aku pengecut. Aku membiarkan istriku menjadikan ibu sebagai tumbal untuk kesalahanku. Lestari mendengarkan setiap kata tanpa menyela. Hatinya sakit mendengar penderitaan putranya, tetapi juga marah pada kelemahannya. Ia meraih tangan Darmawan, tangan yang dulu ia genggam saat mengajarinya berjalan, kini terasa dingin dan asing. Sudah cukup tangisannya, kata Lestari dengan suara yang tenang namun tegas. Menangis tidak akan mengubah apapun. Mulai besok, kau harus belajar bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Itu adalah langkah pertamamu untuk sembuh. Keesokan paginya, Lestari kembali dengan tatapan yang berbeda. Kesedihan seorang ibu telah berganti menjadi ketegasan seorang pemimpin keluarga yang harus menyelamatkan apa yang tersisa. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, katanya pada Darmawan, yang menatapnya dengan pasrah. Pertama, setelah kau keluar dari sini, kau akan ceraikan Sandra. Tidak ada diskusi. Darmawan mengangguk tanpa ragu. Iya, Bu. Kedua, kita akan laporkan para rentenir itu ke polisi. Rekam medis lukamu akan menjadi bukti penganiayaan. Ibu tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tapi, Bu, mereka berbahaya, cicit Darmawan. Ibu tidak takut, jawab Lestari mantap. Ketakutanmu itulah yang membuat mereka berkuasa. Ketiga, lanjutnya, apartemenmu di kota akan kita jual. Uangnya untuk membayar sisa utang yang sah dan untuk biaya pengobatanmu. Setelah kau cukup stabil dengan cuci darah, kau dan Rian akan tinggal bersama ibu di rumah. Darmawan menatap ibunya. Tak percaya. Setelah semua yang ia lakukan, ibunya masih mau menerimanya kembali. Air matanya kembali menggenang. Seolah tahu apa yang dipikirkan anaknya, Lestari berkata, Ibu melakukan ini bukan untukmu, tapi untuk Rian. Dia berhak mendapatkan kehidupan yang normal, seorang ayah yang berusaha menjadi lebih baik, dan seorang nenek yang akan selalu melindunginya. Sesuai dugaan, sore harinya Sandra muncul. Ia mencoba berbagai cara, mulai dari memohon dengan air mata buaya hingga mengancam akan menyebarkan aib Darmawan. Namun, ia tidak lagi berhadapan dengan mertua tua yang polos. Ia berhadapan dengan Lestari yang baru, yang berdiri tegak didampingi Rian yang menatapnya dengan dingin. Gagal total. Sandra akhirnya pergi dari kehidupan mereka untuk selamanya, hanya membawa tas-tas bermereknya yang kini terasa tak ada harganya. Bulan-bulan berikutnya adalah masa penebusan yang sunyi dan menyakitkan. Darmawan, dengan tubuh yang lemah, harus menjalani cuci darah 3 kali seminggu. Setiap sesi adalah pengingat akan harga mahal dari kebodohannya. Ia dan Rian pindah ke rumah masa kecilnya, sebuah rumah sederhana yang kini terasa seperti istana perlindungan. Tidak ada lagi posisi kepala keluarga atau kemewahan semu. Darmawan belajar kembali menjadi manusia. Ia membantu ibunya di kebun, mencabuti rumput liar, menyiram tanaman. Tangannya yang dulu terbiasa memegang gawai untuk berjudi, kini kotor oleh tanah. Ia belajar memasak, membersihkan rumah, melakukan semua hal yang dulu ia anggap remeh. Hubungannya dengan Rian perlahan membaik. Suatu sore, saat mereka berdua membersihkan gudang, Darmawan berhenti dan menatap putranya. Rian, ayah minta maaf. Ucapnya tulus. Ayah sudah gagal menjadi panutanmu. Ayah pengecut. Rian, yang selama ini menjaga jarak, menatap ayahnya. Ia melihat penyesalan yang tulus di sana. Yang penting ayah sudah berhenti menjadi pengecut sekarang, jawabnya pelan. Itu adalah sebuah pengampunan. Sebuah awal baru bagi mereka. Lestari mengamati semua itu dari kejauhan. Cintanya pada Darmawan telah berubah. Bukan lagi cinta buta yang memanjakan, melainkan cinta bijaksana yang menuntut pertanggungjawaban. Ia merawat putranya saat sakit, tetapi tidak pernah membiarkannya lupa pada kesalahannya. 1 tahun berlalu. Kehidupan telah menemukan ritme barunya. Darmawan stabil dengan cuci darah dan sudah berada di urutan atas daftar tunggu transplantasi. Dengan bantuan polisi, jaringan rentenir itu berhasil dibongkar.
Apartemen telah terjual, dan semua utang lunas. Darmawan bahkan mulai bekerja paruh waktu dari rumah sebagai penerjemah, sebuah keahlian lamanya yang ia temukan kembali. Suatu pagi yang cerah, ketiganya berada di taman belakang rumah. Lestari sedang memangkas mawar-mawarnya yang mekar lebih indah dari sebelumnya. Rian menyirami petak sayuran, sementara Darmawan menggemburkan tanah untuk menanam bibit baru. Di tengah aroma tanah basah dan wangi bunga, Darmawan berhenti sejenak. Ia memandangi ibunya yang kini tampak lebih tua, namun sorot matanya jauh lebih damai. "Bu," panggilnya pelan. Lestari menoleh dan tersenyum. "Terima kasih," kata Darmawan. Suaranya tulus tanpa beban. "Bukan karena ginjal ibu, tapi karena ibu tidak menyerah padaku. Karena ibu memberiku kesempatan kedua untuk hidup dengan benar." Lestari berjalan mendekat dan mengusap pipi putranya, meninggalkan sedikit noda tanah di sana. "Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, Nak. Asalkan ia mau berjuang untuk itu." Ia menatap putranya, lalu cucunya, yang keduanya tersenyum ke arahnya. Di taman kecil itu, di bawah matahari pagi yang hangat, sebuah keluarga yang nyaris hancur telah tumbuh kembali. Akarnya mungkin penuh luka, batangnya mungkin pernah bengkok, tapi dari sana, tunas-tunas harapan baru bermekaran, lebih kuat dan lebih jujur dari sebelumnya.